Ada juga kejadian melapor ke Pak Yakob. Kalau ini kan masih ada kirim surat Iya, deh, iya, iya, kirim iya. surat itu. Kenapa Kompas menjadi tolok ukur atau benchmark yang paling tinggi ya, untuk menentukan seseorang ini layak disebut dalam tanda kutip sastrawan? Halaman Kompas itu akan menjadi dinding galeri yang mengalahkan galeri-galeri yang ada. Karena Mmm, Pak Yakob itu selama saya di Kompas itu, sering sekali saya mendengar dari ucapan beliau itu yang sering saya kutip. mmm, Beliau itu selalu mengatakan, dan karena itu desk kebudayaan di Kompas jadi prestisius ya? rupanya di kalangan sastrawan-sastrawan itu pada waktu itu, mereka itu tahu kalau menulis di Kompas itu, cerpen itu lebih baik temanya orang-orang miskin. Ya, Anda ikut ikut terlibat kan di dalamnya? saya yang menggagas itu. Oh iya. Kayaknya sebelum Anda pensiun ya, Anda pernah membuat satu tulisan yang bikin geger lah Indonesia. Karena ini, redaktur senior Kompas ini nggak main-main ini, merasa pesimistis dengan datangnya era digital. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Ini pembukaannya agak panjang dikit nggak apa-apa ya, karena tamu saya kali ini adalah salah satu orang yang saya anggap penting dalam perjalanan hidup saya, walaupun beliau mungkin tidak tahu atau tidak menyadari. Dan eh, jadi dalam karir saya sebagai penulis teman-teman di awal-awal itu melejit lah. Gara-gara terkatrol karya-karya saya dimuat di Kompas. Nah, saya baru tahu belakangan setelah mungkin 2 atau 3 tahun menjadi penulis kalau sosok di baliknya bernama Bre Redana. Inilah tamu saya, Mas Bre Redana. Halo Mas. Selamat sore. Selamat sore Mas. Waduh. Mas, makasih banyak ya. Saya mau mengucapkan khusus di forum ini. Oke. Saya nggak tahu tuh Mas, kalau nggak dimuat di Kompas jadi apa saya gitu. Serius itu. Jadi pengusaha kali. Jadi konglomerat. Rasanya susah sih, karena ya kuliah di filsafat, IP nggak nyampe 2,75, ya tapi saya terima kasih banyak Mas. Tapi Mas, ini sorry ya kalau saya kadang Mas Bre, kadang Mas Don ya. Iya. Eee, Kalau Mas Bre merasa nggak ada beban waktu menyortir atau mengkurasi naskah cerpen atau esai atau apapun ya, bahwa orang yang sedang Anda kurasi karyanya mereka itu sedang mempertaruhkan hidupnya di situ. Oh, Ada nggak beban itu dulu? tidak. Tidak ya? Enggak. Berarti lebih kepada kontennya? Oh, ya, jadi saya ibaratnya ya tidak ambil peduli ini siapa yang menulis gitu. Jadi nggak merasa bahwa, mmm, ini kalau nggak aku lolosin anak ini bisa bahaya gitu ya, atau apa gitu, nggak ada ya? Eee, Sebenarnya yang sering menimbulkan masalah pada waktu itu dalam pengalaman saya bukan penulis-penulis baru atau penulis-penulis pemula yang sedang ingin ini Mmm, ya, karyanya meniti karir dimuat, lah ya iya, sebagai meniti karir, penulis. bukan itu. Mmm, Justru umumnya adalah penulis-penulis yang sudah punya nama dan mapan. dan karyanya kemudian mengalami penurunan gitu? Ya pokoknya gini, penulis-penulis yang udah eee, punya nama, cukup mapan posisinya, tidak dimuat. Kita Oh, terpaksa ya memuatnya, misalnya gitu. Nah itu lebih menimbulkan beban sebenarnya. oke. Bagi seorang editor, saya kira itu dialami editor mana saja, ya Pak Mmm, Koran. Nah, di editor mana saja. Terlebih kan, ya pada waktu itu saya menjadi editor di Kompas itu kan tahun
90-an ya, Iya, iya. 90-an. Sampai tahun 2000, sampai kira-kira tahun 2000-an lah, 90-an lah kira-kira. Nah itu pada waktu itu kan boleh dikatakan masih banyak penulis-penulis yang senior yang masih ada pada waktu itu. Sekarang kan banyak sekali penulis-penulis angkatan di atas saya udah nggak ada, sehingga Iya, kayak saya pun tergolong penulis yang sudah sangat lama sebenarnya. iya. Nah pada waktu itu mereka yang justru bisa menimbulkan masalah gitu. Artinya kalau tidak dimuat atau dikembalikan itu kan merasa emang lu siapa gitu kan. Iya nggak? Iya, betul, Itu betul. satu. Itu ya itu deh. Yang kedua kadang-kadang ya tidak semuanya begitu, tidak semua gitu. Tapi ada beberapa yang kalau karyanya nggak dimuat itu ya ini artinya apa ya? Tidak suka atau ibaratnya patah harang atau apa ya kan. Hmm. Itu nah ini sampai nanti dikirim lagi ya itu. Tidak dimuat lagi gitu. Lalu berprasangkanya ini ini sentimen sama saya. Oh, Ya itu, iya, iya kan iya, itu iya. ada persoalan Apalagi apa dianggap sama junior ya dalam tanda kutip, ya ya kan kan? itu bisa terjadi kayak gitu. Ini hanya cerita pengalaman aja Iya, kayak gitu. iya, Nah, iya. terus sampai katakanlah itu ada juga kejadian melapor ke Pak Yakob. Kalau ini kan masih ada kirim surat Iya, ya, iya, iya, kirim iya. surat itu. Mempertanyakan gitu, kenapa Kompas tidak memuat saya, Hmm. karya saya. Aku mengirim waktu itu kirim surat. Kalau sekarang kan mungkin WA ya, Iya. waktu itu kirim surat, kirim surat itu. Antara lain demikian. Ada juga yang menulis suratnya ya kan, itu pokoknya Pak Yakob itu punya editor untuk ini ya, untuk cerpen yang tidak objektif. Oke. Itu sehingga apa, karya saya tidak dimuat kayak itu. Dia tidak objektif, inkompeten, lebih baik dipecat saja. Ada yang kayak demikian. Oke. Nah itu, tapi kan ya nah itulah, itu saya harus dalam hal ini harus mengenang Pak Yakob ya, sebagai majikannya Kompas gitu. Hmm. Itu perlu saya kira orang tahu. Pak Yakob itu adalah orang yang apa ya, orang bukan hanya bijak, tapi dia itu apa, mengenal sangat baik semua wartawannya. Wartawan itu kan umumnya kan ajaib-ajaib kan. Iya, iya. Iya. Nyentrik-nyentrik lah ya. Ajaib itu. Sehingga dia sering berkata, untuk apapun dengan keunikan individu-individu wartawan Kompas itu, dia selalu mengibaratkan manajemen mengurusi wartawan itu seperti mengurusi seniman. Iya, Hmm. iya, iya. Tidak bisa dipegang dengan sebuah manajemen yang modern yang dipahami orang lain Hmm. yang tidak di industri berita atau Iya. industri koran kayak Kompas. Nah, itu enggak itu prinsipnya Pak Yakob demikian. Itu orang, sehingga dengan itu dia itu bisa dalam manajemen dia ya, kas dia itu dia terhadap masing-masing orang itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Karena dia paham betul manusia-manusia tersebut. Itulah kehebatan Pak Yakob yang saya ingin mengenangnya, dan mungkin orang lain Iya. perlu tahu karena saya juga sangat berhutang budi pada dia. Hmm. Sehingga kalau kejadian-kejadian kayak macam gitu waktu itu ya beliau kadang-kadang muncul bawa surat, Mas, ya apa ya, ini loh ada surat, Anda itu dianggap nggak objektif, nggak apa, itu ini minta Anda dipecat gitu. Saya ketawa, itu, coba perhatikanlah lagi karyanya, Mas itu. Oke. Oh iya Pak Yakob, terima kasih Coba ya. perhatikan lagi karyanya, kira-kira yang meminta karyanya Ya dibuat. Pak, itu apa ya, Eh, ya saya bilang karyanya memang gimana ya Pak ya, stagnan, ada yang lebih bagus gitu.
oh, ya udahlah kalau begitu, itu orang itu memang aneh-aneh gitu. Ya Iya, udah, oke. ya itu cara itu saya menggambarkan dinamika sehari-hari redaksi pada waktu itu. Hmm. Ya udahlah Mas, itu memang orang itu kadang-kadang aneh-aneh, gitu. Artinya nggak masalah ya Nggak kemudian? masalah, Oke. itu area, eee, pokoknya kamu tahu aja ini kayak gini, Hmm. itu. Nah ini, unik. Jadi di lain pihak kalau tadi tanya apakah tidak punya beban itu, punya bebannya justru pada penulis-penulis yang Sudah sudah mapan. mapan pada waktu itu, heeh. Nah kalau penulis-penulis yang tadi dikatakan, yang lagi merintis karier atau Iya, karya belum pernah dimuat iya. gitu, heeh, itu. Ini selalu kalau saya waktu itu hubungan saya dengan para penulis itu dekat sekali. Para penulis, Oke. artinya, kalau saya ke daerah kayak itu, saya sering ke daerah karena saya Iya. memang suka jalan-jalan itu, saya Hmm. selalu berkunjung ke teman-teman yang saya kenal. Karena memang ya itu, saya ini suka reriungan. Kayak misalnya, sampai sekarang gitu, "Oh saya ke Solo," gitu, Eka bilang, "Oh bikin program kayak gitu ya ke Jogja ya?" Saya ya seperti hari ini, Jogja sampai ke sini ketemu Anda, Iya, oke. saya suka. Hmm. Itu dulu juga kayak gitu. Nah di setiap kesempatan di daerah ketemu, penulis-penulis itu mmm, selalu sebagian besar menganggap bahwa kami sebenarnya saya harus mengatakan kami kan yang menyeleksi Kompas bukan hanya saya. Ada timnya, Oke. tapi saya sebagai redaktur yang kemudian menentukan. Ya. Itu, mereka akan menganggap bahwa Kompas itu kalau tulisan-tulisan penulis yang tidak ada namanya itu tidak dibaca, mhm, Hmm. tidak ya. Jadi Kompas itu cuman memuat tulisan-tulisan orang-orang yang sudah punya Nama. nama, Iya. Dan Kalau itu yang keliru lah ya. tidak punya nama Hmm. itu sebenarnya tidak dibaca, main dikembalikan aja kayak gitu, gitu. Nah Hmm. ini itu ya yang terjadi, nah itu yang terjadi kayak demikian. Susah sekali meyakinkan pada mereka bahwa kita tuh benar-benar membaca. Hmm. Kita itu akan sangat bahagia itu kalau menerima dapat karya yang bagus. Perbandingannya begini, perbandingannya itu, pada waktu itu begini, tiap hari pada waktu itu kan pakai pos ya waktu itu, Iya, belum iya. ada email segala, Belum, belum. ada belakangan periode belakangan saya ketika saya jadi editor itu baru ada email, itu. Nah, email pun kemudian akan di-print kalau di Kompas. Kenapa Oke. di-print? Karena nanti itu bisa dibagikan kepada tim yang membaca gitu. Jadi yang membaca itu ada Oh. 4 atau 5 orang. Iya, iya. Heeh, jumlahnya selalu ganjil ya. Misalnya 5 kayak Hmm. gitu, supaya nanti, tidak terjadi 2/2 gitu loh. Kalau 3 setuju, ya dimuat gitu aja Oke. udah nggak pakai diskusi gitu loh, Heeh, heeh. Tapi kalau kita semua ragu-ragu ya kita baru diskusi. Hmm. Nah itu katakanlah seingat saya, katakan sehari 5 aja gitu. Seminggu itu kan kita kan berarti ada 35 Cerpen tuh, anggap saja cerpen lah ya. cerpen ya, Hmm. 35 naskah, kata seminggu katakanlah ada, eee, 35, dua ya kira-kira kayak gitu ya, 30-an kayak gitu. Sebulan kan udah 120 naskah ya kan, Ya. 120 naskah. Untuk mencari yang layak muat di Kompas dari 120 itu tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Artinya bahkan penulis-penulis yang sudah punya nama kadang-kadang karyanya kurang gitu. Hmm. Bukannya menurut saya loh ya, tapi juga tim itu, ya Ya. udah kita voting aja. Hmm. Itu 4 orang yang 4 atau 5 orang yang baca voting aja, kamu iya apa enggak? Iya, kalau misalnya dari 5 orang itu 3 ya udah kita nggak usah ngomong-ngomong lagi, muat aja. Oke. Ya kan, fair kan Benar. kayak gitu, Iya. Tapi mencari kayak gitu kadang-kadang susah. Ada masa paceklik gitu, nggak ada karya yang bagus, gitu. Dan Kompas tidak pernah meminta orang untuk menulis Oh khusus di tidak Kompas tidak, ya? nggak Nggak pernah, pernah. nggak gitu. Karena kalau saya, Mhm, Mas Bre, begitu 2 tulisan saya dimuat di Kompas, mhm, itu seolah membuka pintu rezeki saya.
Hmm. Karena hampir semua redaktur media lalu ya waktu itu SMS atau kirim Hmm. email ya. Hmm. Ya jadi saya ya bisa hidup dari menulis gitu. Tapi Oke. kalau Kompas memang nggak jaminan ya, Hmm. orang punya nama besar Terus atau kita apa, meminta terus menulis meminta cerpen. penulis, ya Enggak. nggak pernah. Kalau artikel Oh mungkin iya, ya, iya, karena iya. jadi misalnya ada katakanlah misalnya sekarang gini, ada krisis Timur Tengah kayak Iya, gitu. iya, Itu iya. saya kira editor desk artikel gitu itu bisa aja mencari ahli pakar Timur Tengah untuk menulis. Hmm, Bisa aja terjadi. iya. Dan saya kira itu jamak dilakukan. Oh iya Sehingga kalau itu. Mas Brib mengingat nggak, eee, kenapa Kompas menjadi tolok ukur atau benchmark yang paling tinggi ya, untuk menentukan seseorang ini layak disebut dalam tanda kutip "sastrawan" gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kira kan itu, ya menjadi kompas, jadi benchmark kayak gitu kan bukan kita yang, menabalkan diri kita demikian. Iya, iya, Orang iya. lain, Orang pihak lain lain dan ya kan. dia rata-rata penulis. Heeh, Iya kan? iya iya, Penulis belum dimuat di Kompas belum dianggap sebagai iya, penulis gitu. iya itu kan anggapan mereka, Iya bukan betul, kita. anggapan kami lah. Iya enggak, Iya. iya itu. Tapi itu dikonstruksi kan tentu saja. Dan maksud saya dikonstruksi itu entah sistemnya, entah apanya sehingga membuat orang tidak mempertanyakan lagi nih bahwa, cerpen-cerpen yang dimuat di Kompas ini Mmm, pasti bagus. tidak. Ini kemungkinan dikarenakan karena oplah Kompas itu sangat besar. Oh. Saya kira hubungannya hanya kayak gitu. Pertama, oplah Kompas sangat besar dan kemudian pada waktu itu ya kan, itu kan, eee, kalau media cetak itu kan pada waktu itu kan bisa dibagi 2 ya itu, ibaratnya yang namanya yellow paper Iya, ya kan, koran kuning. iya, Nah iya. itu tuh dan yang namanya quality paper ya kan. Nah kalau koran kuning itu kan, itu tabloid apalagi itu kan dianggap memang, kurang berwibawa ya. Tapi kalau quality paper kayak Kompas dan sejumlah media lain itu kan Mmm, memang dianggap punya kewibawaan. Nah, iya. terlebih lagi kalau media yang, eee, broadsheet paper itu, quality paper itu oplahnya besar, ya tentu Mmm, saja pengaruhnya sangat besar, itu. mmm, Misalnya pada waktu itu kan juga masih ada majalah Horizon, oke. majalah sastra Horizon, Iya, ya iya, kan. iya. Majalah sastra Horizon kan pada waktu itu sangat bergengsi di Betul, kalangan sastrawan. betul. Tapi di era saya ke sini, saya kira sudah kalah Diambil alih telak ya, Kompas. kalah telak Ya karena kualitas apa bukan, sorry, kuantitas pembacanya jauh lebih besar Kompas. Itu satu hal. Heeh. Hal yang lain mungkin ini ya, dulu itu begini Mas Bri, ada anggapan bahwa, eee, kalau mau berkompetisi secara fair ya Kompas. Kalau media yang lain Anda harus kenal redakturnya, atau ada di dalam tanda kutip "circle" mereka, gitu. Iya, iya serius. Maka itu waktu saya memutuskan menjadi penulis dan waktu itu menulis cerpen ya, ketika teman-teman saya sudah menulis di banyak media yang lain puluhan kali, mereka itu tetap merasa belum sebagai penulis karena belum pernah menulis di Kompas. Nah, sehingga saya nggak pernah mau mengirim ke media yang lain. Saya harus tembus Kompas dulu karena menurut yang saya dengar gitu ya, yang diobrolkan oleh para penulis ini gitu, kayaknya paling fair dan tingkat kompetisinya paling ketat konon katanya Mhm. begitu. Bener nggak itu? Eee, iya, tapi saya kira itu lebih kalau menurut saya hubungannya lebih terutama dengan oplah Kompas sebagai quality paper yang s jum apa, beroplah besar pada waktu itu ya, paling besar di Indonesia. Iya, iya. Nah, mmm, kalau untuk bagaimana kemudian soal ya Kompas cukup katakanlah dianggap cukup penting, itu, eee, sebenarnya ketika saya menjadi editor
pada periode kira-kira tahun 90-an. Saya masuk Kompas kan awal 80-an. 84 ya? 82. 2, Saya 82. masuk Kompas 82. 82 main silatnya yang 84 ya. Nah, 2 Iya, tahun. iya. Nanti kita omongin buku terbarunya. Nah ini tradisi cerpen Kompas, rubrik sastra Kompas sebagai rubrik yang berwibawa udah terbentuk gitu loh. Oh, Jadi ketika Anda jadi editor sudah terbentuk? udah terbentuk. Jadi ketika Oh. saya masuk Kompas itu yang namanya rubrik cerpen Kompas itu udah terbentuk oleh. Waktu itu siapa? Nah itu dia. Penting sekali ditulis Pak. Itu editor pada waktu itu ketika saya masuk itu namanya Kristanto JB Oh, Kristanto. JB Kristanto. Saya panggil Mas Kris. Sudah terbentuk. Oke. Nah, jadi Mas Kris itu sebagai senior saya di desk kebudayaan, di editor saya, sebenarnya dia itu yang kekuatan Kompas pada waktu itu udah ada di tangan dia dan timnya ya. Saya kan masih baru masuk gitu, jadi udah ada wartawan senior pada waktu itu, Mas Kris editornya, ada nama yang lain antara lain FX Mulyadi. Iya. Tahu saya. Dan tentu saja yang namanya, saya tidak bicara soal rubrik cerpen ya, rubrik kebudayaan lah, desk kebudayaan ya. Desk kebudayaan Kompas ya. Iya. Desk kebudayaan Kompas itu kekuatan atau kewibawaannya kalau saya pilih ulang itu tidak terbangun seketika. Sebelum Mas Kris ada yang lebih senior lagi, namanya Alphonse Taryadi. Oke. Beliau sudah tidak ada. Nggak ada. Tapi yang maaf saya potong, yang menyatukan rubrik cerpen Kompas sehingga seolah menjadi pajangan yang serasi antara para rising star di dunia seni rupa dan rising star di dunia sastra, itu siapa? Itu saya. Tapi atas usul masukan teman-teman. Teman-teman. Enggak, tapi itu. Jadi enggak, maksud saya kita harus melihat kontinuitas gitu. Jadi bukan ini bukan kerja perorangan gitu lah. Jadi kita harus ingat gitu, ketika sebelum Mas Kris bahkan kayak itu tuh, Alphonse Taryadi itu adalah seorang editor kebudayaan yang menurut saya orang yang luar biasa itu, yang katakanlah dalam tanda petik ya, yang menjadikan Rendra terkenal gitu. Saya kira tidak bisa dipisahkan dari Alphonse Taryadi itu. Itu tulisan dia yang panjang tahun 70-an ketika Rendra pulang dari Amerika. Itu yang merumuskan dengan sangat bagus dengan tulisan yang panjang itu almarhum Alphonse Taryadi itu, yang kemudian memberinya gelar si burung merak. Burung merak itu adalah title yang diberikan Alphonse Taryadi terhadap Rendra, sehingga kemudian Rendra dikenal sebagai si burung merak. Itulah. Ini antara lain kayak gitu. Kemudian Mas Alphonse ya kan, posisinya naik ya kan pada waktu itu, kalau nggak salah kemudian jadi managing editor, pokoknya lebih tinggi lah. Terus jadilah Mas Kris ya kan. Habis Mas Kris Mas Efik gitu, terus kemudian Terus saya Anda. ya. Nah, tapi balik lagi tadi ada juga gagasan baru ya. Iya. Itu ruang cerpen ternyata bukan hanya untuk cerpenis tapi juga untuk perupa. Oke lah, perupa di Indonesia sama juga ternyata. Kalau mereka diminta Kompas itu artinya apa ya? Ya derajatnya naik lah. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Walaupun itu, mohon maaf ya teman-teman kalau nggak tahu ya, ilustrasi itu kadang-kadang kan nggak ada hubungannya ya. Cuman seolah-olah karena itu ditempelkan dalam satu rangkaian, seolah-olah itu nyambung gitu ya. Atau gimana sih konsepnya? Jadi seingat saya begini. Jadi saya lupa persisnya tahun berapanya ya, itu saya lupa. Tapi pada sebuah ulang tahun Kompas, ketika malam ulang tahun Kompas keberapa kayak gitu, itu kan rame para seniman-seniman datang gitu ya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol. Terus ada ide, saya lupa dari siapa juga, mengapa ya cerpen itu bagaimana kalau ilustrasinya dibikin para perupa gitu. Nah itu karena
pada waktu itu juga begini, dunia seni rupa Indonesia mulai mulai merangkak naik. Saya Betul. belum bicara booming ya, Iya, ya belum itu belum memang booming, jauh sebelum booming. jauh sebelum booming, udah mulai naik, artinya mulai muncul perupa-perupa, lapisan baru, generasi setelah era seni rupa modern Indonesia ya. Ya. Muncul, itu ada ide demikian. Nah pada waktu itu juga, dengan mulai berkembangnya dunia seni rupa Indonesia termasuk bisnisnya, mulai muncul galeri-galeri itu di Jakarta, Iya. galeri terutama Jakarta, Jogja, dan Bali ya. Iya. Muncul galeri-galeri ini. Wah saya pikir, ini ide menarik, ini menarik. Kalau misalnya cerpen Kompas, ilustrasinya dibikin oleh perupa, ya kan? Ibaratnya ya kita kurasi ya, kita Ya. menjadi kuratornya. Itu ibaratnya halaman Kompas itu akan menjadi dinding galeri yang mengalahkan galeri-galeri yang ada. Ya Betul, enggak? betul. Itu pikiran Betul kami juga. kayak gitu. Iya, Kalau iya. Anda punya galeri, ya misalnya ini galeri ya itu. Nah, galeri terkenal sekalipun, saya memajang lukisan di situ, itu berapa yang nonton? Ya. Berapa yang lihat? Paling pembukaan let's say 100, nanti dibuka Betul. selama sebulan, ya mungkin 100 lagi, 100, 200 lah ya. iya kan Ya. itu. Tapi kalau halaman Kompas kita jadikan dinding galeri, Wah, yang akan melihat lukisannya jutaan dong. berapa? Karena Iya. satu koran kan dibaca satu keluarga kan? Iya, satu koran katakanlah dibaca 10 orang. Iya. Plahnya 600.000. 6 juta orang baca. Waktu itu melihat ya, karya waktu pada itu waktu penduduk kita masih belum sampai 200 iya, makanya, juta ya. itu. Ya bagaimana artinya orang tidak antusias Iya, ibaratnya iya, perupa iya. maupun ya kan itu. Iya. Nah, berani nggak lakukan? Berani. Gitu. Akhirnya saya main berani aja kayak gitu. Dan itu semua bisa berjalan karena asasnya apa? Asasnya sederhana sekali, pertemanan. Oke. Tapi banyak perupa juga merasa naik juga Pertemanan. prestisnya Iya, gitu ya. jadi itu kan kelihatannya ketika udah jadi, wah ya Kulado hebat ya. Tapi Anda bisa bayangkan pertamanya gitu loh. Iya. Pertamanya itu. Hingga katakanlah saya punya cerpen. Cerpen udah terpilih nih. Ini. Nah, ini harus terpilih hari Senin. Kita udah dapat ini akan dimuat minggu depan. Wah ini gimana ya? Itu. Kalau kita tidak ingin acak-acak nih. Betul. Gengsinya itu harus perupa yang punya nama dulu itu. Nah, gimana ya? Siapa perupa yang katakanlah pada waktu itu yang karyanya sudah melambung, ya kan itu udah karyanya udah terjual jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta. Tapi mau melukis karya cerpen kayak gitu siapa? Kayak gitu kan. Itu kan di situ yang namanya makna pertemanan. Ya saya telepon aja teman-teman saya ya yang perupa yang saya dekat. Iya kan? Perupa-perupa yang dekat banyak sekali ya. Jogja maupun Bali saya punya hubungan yang sangat kuat. Gitu. Saya terangin, kita mau gini ya punya ide, kalau ada cerpen bagus itu ilustrasinya itu. Tapi ini makna ilustrasi itu jangan dibayangin kayak kamu jadi ilustrator loh kan. Ya ibaratnya kalau saya minta perupa terkenal hanya menjadi ilustrator kan itu kalau dalam bahasa yang tidak tepat diungkapkan kan ilustrator menurunkan pangkat itu. Ini adalah sebuah bagaimana tafsir. Itu adalah sebuah tafsir, ada respon kamu terhadap sebuah teks gitu. Ngomongnya harus itu besar lain gitu lagi ya. Itu. Ya. Yang saya approach pertama perupa Jogja yang saya teman dekat. Itu ada beberapa teman dekat lah yang untuk tahap pertama itu. Itu yang saya bisa ngomong dengan oh ya waktu suka sekali ya kan mau ya itu mau itu wah tapi ini loh ini
butuh cepet loh. Kamu bisa nggak, itu nanti paling lambat Jumat udah jadi? Bisa, itu kan Ah, ya itu oke. kan ya kan, Iya 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 harus iya cepat, iya. mau. Ya udah, Dan khusus ilustrasi itu memang harus dipilih ya pada akhirnya ya? Tidak nah, bisa apa ya, tidak bisa mereka mengirim gitu kan? Memang harus iya, harus dia, harus Kompas yang iya karena, ini, kita maksudnya itu membikin sebuah suasana kreatif, mmm, itu, mendialogkan teks dengan rupa, sehingga si perupa itu harus membaca cerpennya. mhm, Nah udah, ya udah cerpen yang nggak dimuat tuh ya kan, dikirim ke dia supaya dia bisa baca. mmm, Supaya dia baca, dia pelajari, nah respon dia itulah yang dimuat. iya, Kayak demikian kan, mmm, itu. Nah ini mulai nih, satu muncul itu, wah ini kan belum tersosialisasi. Minggu kedua ya saya telepon lagi ke iya, perupa yang lain. lama-lama udah nggak perlu sosialisasi. Lama-lama nggak perlu sosialisasi, lama-lama ya ide terus berkembang karena sudah berjalan kan. Nah, Betul, berjalan sampai, oh tidak perlu apa yang namanya respon itu harus lukisan 2 dimensi. Kalau dia mau bikin patung ya boleh aja. tinggal Kalau difoto memungkinkan, nanti ya? tinggal Iya, difoto. iya Nah, itu ya iya itu iya, juga terjadi pada waktu itu. iya iya, Nah ini itulah kayak, itulah yang kemudian terjadi, itu perlahan-lahan berkembang 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 kayak gitu. Nah terjadi kompetisi di dunia seni rupa, heeh. mmm, Nah sehingga ini pun harus kita kuratori baik-baik. Ya kuratori mmm. baik-baik dan, Jangan sampai timbul kayak cemburu kayak tadi ya, "Kok aku sama, udah lama nih heeh, nggak iya, diminta heeh, ngilustrasi apa ya, iya, karya betul, saya diminta oleh Kompas," gitu iya. kan, "kurang Nah apa nah saya nah ini?" begitu rutin kan juga tentu aja saya tidak punya energi lagi kan untuk terus menghubungi gitu. Saya Betul. memanfaatkan teman-teman juga, gitu. Jadi Mmm, misalnya di Jogja gitu, saya minta tolong temen yang mengurusin teknis, yang saya suruh approach siapa, kayak gitu loh, iya yang iya punya hubungan luas dengan perupa dan ngerti gitu iya loh, heeh. iya Di iya. Bali saya juga punya teman yang saya gunakan untuk Mmm, itu di Bandung juga kayak gitu. Itu saya punya ibaratnya kurator-kurator di berbagai masing kota mhm itu, heeh. mhm. Dan mereka itu pekerja sukarela loh. Jadi buka layar mereka juga, saya misalnya ketelepon di Jogja itu, pada waktu itu ya saya banyak dibantu Hari Budiono ya. Saya Mmm, telepon, "Har, ini ada cerpen kayak gini, siapa yang tepat ya?" Itu. Kan mmm. kita juga harus harus berpikir kan, Iya 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 itu iya. siapa yang tepat ya itu, Mhm mhm. warna cerpennya itu kayak Mhm. kayak begini gitu. Ya, ini kan contohnya itu kan kita juga harus tahu, itu misalnya, cerpennya itu suasananya itu katakanlah misteri kayak kayak gitu ya kan, itu Mmm, kan wah ini saya kira bagusnya perupa dari Bali nih, ya kan. mmm. Misalnya kayak gitu, oh yang ekspresinya ngaben atau apa gitu kan, itu. Misalnya, wah, kalau cerpennya cheerful gitu, kita juga harus punya wawasan, Oke. cheerful, gembira kayak gitu, siapa enaknya ya, Jogja aja lah misalnya, oh Erika tepat ini misalnya gitu, Oke. iya kan? Iya iya iya. Nah itu, kita Bunga diskusikan, jeruk gitu ya? heeh, Heeh. kita diskusikan dengan teman di Jogja Mmm. yang nanti akan ngurus ngurus untuk, meng-approach dia, membawakan ini ke dia, karya ini tadi dibikin. Nah, Mmm. setelah dibikin, lagi-lagi kan tidak sesederhana sekarang. Kalau sekarang itu kan, eee, mengirim gambar, mengirim foto itu kan gampang sekali dengan Iya itu. iya. Kalau dulu kan Attachment harus file gitu ya? di-scan ya Di-scan, kan, iya betul betul. Mmm. di-scan baru dikirim ya kan. Nah, itu temen teman-teman ini yang membantu, yang saya bilang Mmm. membantu, Yang heeh. sukarelawan ini Yang ya? sukarelawan ini. Banyak mereka Oke. jasa-jasa. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari pengalaman itu, yang namanya proses kebudayaan itu adalah sebuah kerja bareng. Proses reriungan ya? Iya, heeh, proses kebudayaan, Mmm. membangun kebudayaan itu adalah kerja bareng, Kerja. dan itu setidaknya pada iklim pada waktu itu, yang namanya kerja bareng itu tidak selalu mensyaratkan uang sebagai dasarnya. Mmm. Pertemanan dan kesukaan aja, Mmm.
ya kan? Iya Nah, iya ya iya. itulah yang terjadi pada waktu Dan itu. kemudian Kompas seolah menjadi ini ya, menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Apalagi terlebih dulu ada Bentara di Betul beberapa betul, tempat ya. iya itu penting sekali tuh Mhm, kewadaban tentara karena kembali lagi harus kembali lagi kepada Pak Yakob ini yang harus saya sebut kembali. Karena mhm, Pak Yakob itu selama saya di Kompas itu, sering sekali saya mendengar dari ucapan beliau itu yang sering saya kutip, mmm, beliau itu selalu mengatakan, "Roh Quran itu kebudayaan." dan karena itu desk kebudayaan di Kompas jadi prestisius ya? Atau gimana? Lagi-lagi mungkin orang luar yang menilai gitu. Tapi gini, kalau soal soal desk kebudayaan itu gini, di kalangan wartawan, ini bukan hanya di Kompas loh ya. Pada waktu itu kan juga banyak koran-koran yang, itu kan Iya, tidak lama kemudian kan ada koran Tempo di mana Mas Nirwan ya Dewanto jadi betul, iya editor iya iya, tamu kan? itu agak belakangan, tapi Iya iya. sebelum-sebelumnya masa jayanya Media koran Indonesia ada waktu Media itu Indonesia, ada Suara Pembaruan, sebelumnya Sinar Harapan, Sinar Harapan dan, ya yang Sinar terkenal Harapan juga Sinar Harapan. dari bawah. Jawa Pos juga. Heeh, pokoknya begini, pada periode jaya-jayanya koran itu, koran-koran yang bermutu, yang tentu saja tidak hanya Kompas, Ya. ada Sinar Harapan dan lain-lain. Kalau kita bicara desk kebudayaan, itu ada guyonan di kalangan Wartawan? wartawan maupun seniman, yang Hmm. pada waktu itu tim kan masih ramai, masih Oh, menjadi Taman Ismail ya ya Marzuki ya? masih menjadi epicentrum peristiwa kesenian, Mhm. seniman. Itu ada guyonan begini, eee, desk kebudayaan itu sebenarnya tempat untuk melatih wartawan. Mhm. Artinya wartawan yang kurang mampu, yang, baru Heeh, baru yang ecek-ecek itu heeh. ditaruh di desk kebudayaan. Oh ya? Meliputnya di tim, itu untuk belajar menulis, Oh, Nanti, itu pengamatan para seniman itu ya. Nanti oke. kalau wartawan itu udah capable atau apa, umumnya oleh koran itu dicabut dari desk tersebut, tidak lagi bertugas di tim, tapi ditempatkan di desk yang dianggap lebih prestisius, Mmm, desk politik, ekonomi. ekonomi, Iya. apalagi ditempatkan beat-nya bertugas di istana gitu. Itu Heeh. pangkat sebagai wartawan tuh jauh kenyataannya pada waktu itu dianggap lebih tinggi daripada wartawan yang menggelandang di tim, gitu. Apakah hal seperti itu juga terjadi, citra seperti itu di Kompas? Rasanya enggak ya? Nah, itulah yang umum terjadi. Yang umum Yang terjadi? umum terjadi kayak Oke, kayak demikian, iya. yang umum terjadi kayak demikian. Nah, di Kompas tidak. Mmm, Di Kompas sih tidak, gitu. Itu, ya lagi-lagi dikarenakan visi pemimpinnya pada waktu itu ya, di Kompas tidak. Selalu diingatkan, ini kebudayaan itu bukan des main-main, mmm, bukan des iya. main-main. Itu roh Kompas itu, eee, Ada roh sebagian ada ada di desk sebagian kebudayaan. adalah kebudayaan. Nah, Mas Bre, eee, waktu Anda memegang desk kebudayaan, ini banyak yang bilang bahwa itulah Kompas mulai ngepop gitu. Dan saya termasuk orang yang menyetujui hal itu. Baik dari sisi cerpennya maupun esainya maupun yang lain kan Mhm bukan hanya itu saja. mhm. Apa yang latar belakangi Anda agak menggeser begitu ya? Mhm Atau dinamika zaman atau karena memang ada aspirasi di dalam diri Anda? mhm. Ini agak lucu perjalanannya itu kayak begini. Mmm, Kembali ke soal cerpen dulu ya, oke. ke itu. Mmm, Jadi sebelum periode saya, zaman Mas Kris dan lebih sebelumnya lagi, eee, penulis-penulis itu kan kalau orang nulis, Anda kan juga penulis pasti tahu kan, tahu akan bersiasat. iya iya. Nah, Iya itu pasti, bersiasat. Nah, bersiasat. gimana ya, pasti Anda akan baca Kompas, ini kok Heeh, yang dimuat kayak gini, Anda kan bersiasat. pasti kita Nah, pelajari dulu kan? pelajari dulu, Iya iya iya. itu dunia penulis semua kayak gitu. Karena Iya saya dulu juga menulis kan dari mahasiswa saya ya, iya. itu sebelum saya kerja di Kompas, saya menulis di koran-koran, terutama koran daerah. Itu saya juga akan mempelajari, wah ini
kalau saya nulis gini aku kirim ke sini, kalau aku nulis ini saya kirim ke Betul, sini. Ya betul, itu kan. betul. Nah, Iya. nah itu Bahkan bersiasat. bukan hanya soal kontennya, termasuk panjang pendeknya. Betul. Benar, itu Ya benar kan? sekali ya. Kalau saya masih ingat kalau Nova itu 1.300-an kata. Iya, itu memang kayak gitu. Iya. Itu. Nah, rupanya di kalangan sastrawan-sastrawan itu pada waktu itu, mereka itu tahu kalau menulis di Kompas itu, cerpen itu lebih baik temanya orang-orang miskin. Hmm. Mhm. Orang-orang miskin, orang-orang susah. Iya, iya, Heeh, iya. itu. Barang ya itu kondisi waktu itu juga, kondisi sosial waktu itu kan juga berbeda ya, tahun 70-an, Iya, 80-an iya, itu. iya. Ibaratnya tahun 80-an ya kafe-kafe aja belum ada. Ya gitu Betul. di Jakarta cuman ada apa? Mall juga cuman Aldiron Plaza atau apa. Belum ini dan kemudian dari segi lanskap sosial politik juga pada waktu itu kan urbanisme dan globalisasi belum berkembang sedemikian rupa, Betul. ya kan? Iya. Jadi ibaratnya kita itu baru di pintu gerbang modernisasi Hmm. dengan segala kegamangannya, Hmm. ya kan? Dan itu tidak hanya tercermin di koran, tapi juga di film-film Indonesia ya. Ya. Film-film Indonesia pada tema itu kan selalu menggambarkannya itu sosok dari desa yang pindah ke Kota kota, urbanisasi lah ya. teralienasi Iya, ya kan, iya, iya. tema-temanya kayak gitu Iya. ya itu. Begitupun di Kompas itu. Pada waktu itu rupanya di kalangan para penulis itu kalau lu mau masuk Kompas itu temanya harus orang-orang miskin. Dan kalau kita amati benar pada periode tersebut itu banyak sekali orang itu menulis itu selalu tema kemiskinan kota itu. Ya, Iya, itu iya, soal iya, iya. kemiskinan itu diromantisir sedemikian rupa gitu. Hmm. Kemiskinan adalah sesuatu yang romantik. Oke. Sehingga orang ya itu menjadi kalau istilahnya Mas Willy W.S. Rendra itu bangga gagah dalam kemiskinan. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Itu berkembang itu terus akhirnya eh, padahal sebenarnya di kalangan redaksi Kompas pun setahu saya juga waktu itu belum jadi editor dan sangat menentukan, saya cuma ikut bantu-bantu kayak itu. Hmm. Saya yakin di kalangan Kompas sendiri juga ya kan tidak perlu menceritakan orang-orang miskin terus gitu. Lu mau menceritakan orang kaya juga nggak apa-apa ya, juga kita muat juga kalau bagus gitu. Iya, Tapi iya. umumnya mereka bersiasat sudah kayak gitu. Kalau lu mau muat di Kompas, ceritalah orang-orang miskin. Ceritalah orang-orang urbanis yang teralienasi di kota. Ya kan dimuat. Oke. Nah udah nih. Udah kayak itu. Kemudian berkembang juga Indonesia juga berkembang, Jakarta, globalisasi dan lain-lain, di Iya. mana kemudian pada waktu itu terus saya kemudian juga menjadi editor dan lain-lain. Terus ya kita namanya koran gitu, berbisnis kita juga ingin koran itu berkembang bukan hanya isinya tapi juga daya jangkau pembacanya. Iya. Mengikuti dinamika Nah, masyarakatnya. itu Iya kan? daya jangkau pembaca. Nah, Iya. saya ingin memberi ilustrasi bukan hanya soal cerpen aja. Iya, Nah, iya. tapi bagaimana pada waktu itu gini, saya berpikir, Kompas ini ya isinya itu memang dalam tanda petik kayak terlalu serius. Ya cerpen-cerpennya dianggap serius, sastra yang serius kayak itu, terus tokoh-tokoh yang ditampilkan juga dalam tanda petik tokoh-tokoh serius, ya kan, itu kurang memberi tempat pada artinya dinamika urban yang dimana saya lihat itu mulai itu seiring globalisasi mulai banyak kafe, lifestyle-nya juga berubah. Betul. Nah ini manusia-manusia yang berubah ini kan harus diakomodasi. Maaf Mas Bri, saya potong. Itu tanggung jawab Anda termasuk di halaman belakang dulu Kompas yang wawancara selebritas itu nggak? Bukan di halaman belakang, tapi di dalam Kompas Minggu.
Di dalam Kompas Minggu, oh ya di dalam Di dalam Kompas Kompas Minggu Minggu. ya? Saya kan mulai pegang Kompas Minggu Iya, kemudian. iya. Nah, mulai Itu juga mulai berubah tuh yang diwawancara, mulai yang wangi-wangi. iya, itu begini ceritanya. Ceritanya Itu seiring begini. dengan itu kan, Nah, iya, lalu muncul esainya sudah almarhum ya, Mas Samuel Mulia ya. mulia, iya, Oh itu kan luar biasa itu. iya. Jadi Itu kan gini, di era Anda juga kan? iya, jadi begini, pada waktu itu udah tahun ya tahun No, 2002 2000 2003. awal 2000-an. Hmm. Pokoknya begini, ceritanya di dalam Kompas secara keseluruhan itu juga ada kesadaran untuk mengubah perwajahan Kompas. Iya. Perwajahan Kompas ingin perwajahan namanya apa ya, redesign. Redesign. Nah itu jadi kan Kompas kan jaya dan Ya itu sebenarnya itu kan puncak kejayaan puncak Kompas. kejayaan Bisa Kompas. sampai terbitannya itu Iya, tebal. itu karena peraturan pemerintah segala kan tidak membatasi iklan, tidak membatasi Iya, jumlah iya, halaman iya, ya kan. iya, iya. Soeharto jatuh kan itu peraturan yang Iya. menghambat katakanlah perkembangan surat kabar baik sebagai isi dan bisnis kan dibatasi sekali ketika zaman Orde Baru. Begitu Soeharto tumbang, berubah semua kan. Nah, pada waktu itulah kan sebelumnya kan jumlah iklan segala dibatasi ya. Itu yang ya kan. Jumlah iklan tuh harus 30% dari the whole isi koran. Nggak boleh lebih dari itu. Sementara Kompas bisa ngasih suplemen isinya iklan semua. Nah ya setelah peraturan itu nggak ada baru bisa. Nah makanya sebagai lembaga bisnis juga berkembang dikarenakan situasi-situasi yang macam-macam tadi. Nah pada waktu itu terus di Kompas itu ada niat untuk redesign. Dan itu dilakukan tidak main-main. Karena memakai konsultan-konsultan yang dibayar sangat mahal. Dari luar negeri. Nah, itu. Saya ingat ada 2 yang dipakai. Namanya yang pertama Roger Black. Roger Black itu. Habis Roger Black dianggap agak kurang pas kayak gitu, ganti kontrak dengan desainer kalau nggak salah orang Italia. Belakangnya namanya Garcias, saya lupa depannya siapa. Antonio Garcias atau siapa. Yang jelas yang pertama Roger Black. Itu setahu saya Kompas membayar mahal untuk desainer itu desainer yang rupanya mendesain koran-koran luar negeri yang hebat-hebat. Nah, dengan perubahan desain atau perubahan wajah itu kan berkonsekuensi pada perubahan konten kan. Iya. Itu yang pertama. Ya. Dan yang sangat utama itu perubahan dari Kompas yang tadinya black and white menjadi color. Dan itu untuk Kompas sendiri jangan dikira hal-hal yang lancar. Ada resistensi juga tentu di dalam. Oh, tiba-tiba kok koran berwarna gitu. Kayak majalah saja itu juga. Foto kok besar-besar kayak gitu. Bukan foto kecil-kecil itu. Kayak itu dari segi tampilan dianggap kayak kurang bermutu. Kayak itu loh. Nah, pada waktu itu saya sebenarnya udah jadi editor gitu. Tapi saya hanya mengikuti kebijaksanaan polisi Kompas yang besar aja bahwa mau redesign ya ikut redesign kayak gitu sebagai editor kayak itu kan. Itu. Nah, udah nih. Akhirnya redesign besar-besaran itu dilakukan tahun 2005. Kira-kira 2005 redesign besar-besarannya yaitu ditandai dengan sebuah event besar ya, ulang tahun Kompas itu dengan mengadakan konser yang saya kira cukup monumental di Indonesia. Namanya Megalithikum Quantum. Itu. Ya, Anda ikut terlibat kan di dalam? Saya yang menggagas itu. Oh iya. lebih clear ini. Saya datang ke Pak Yakob. Ini kalau bicara Megalithikum ini ngomongnya jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Gini, Pak Yakob itu adalah sosok yang sangat memikirkan multikulturalisme Indonesia. Indonesia itu multikulturalisme.
semua harus diberi tempat. Dia membayangkan Indonesia, itu kalah Indonesia yang itu, yang ya kalau dalam slogan nasional kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu Mhm. bagi Pak Yakob itu bukan hal main-main, itu Mhm. serius. Mhm. Heeh. Oleh karenanya, dia itu selalu ingin memberi tempat pada kekayaan dan keberagaman budaya kita. Ya. Mhm. Nah, sampai kemudian, eee, ketika menjelang ulang tahun Kompas, tahun 2005 itu. Kompas Mhm. kan lahir tahun 65. Ya. 2005 itu berarti ulang tahun ke 40 40 ya, ya. ke-40. 40 kan termasuk angka yang penting gitu Mmm. kan. Mbak Yako ingin membikin acara yang ada pagelarannya, yang menampilkan khasanah musik yang dia sebut Indonesia. Mhm. Kita dulu sering ngobrol sama Pak Yakob tuh santai gitu, tidak formal-formalan kayak gitu, Nah, saya tanya, musik Indonesia itu yang kayak apa Pak Yakob? Mhm. Nah itu tuh Mas, itu yang kayak, Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Ah, Kelapa, kayak heeh. itu. Oke, ya terus ya kita diskusi, Nah saya juga mencoba apa ya, menyampaikan pikiran-pikiran saya, eee, itu kan kalau disebut musik Indonesia, itu barangkali musik Indonesia dalam arti teksnya menceritakan kekayaan Indonesia tentang Pulau Kelapa, Nyur Melambe, ya kan, Mhm. dan lain-lain. Tapi sebagai musik, struktur musik, struktur harmoni, tangga nada dan itu kan barat. Ya, Bener nggak? Tak betul. ubahnya ya lagu-lagu barat Mmm. sistem diatonik yang Diatonik. kita kenal, ya Mhm. kan itu. Nah saya itu, saya mencoba, menurut saya kan musik Indonesia, yang pengertian Indonesia kalau kita mau telisik kan itu, kita punya berbagai musik di tanah air, Mhm. itu tuh yang punya sistem katakanlah, tangga nada sendiri, Ya. ya kan, sistem melodi dan lain-lain. Nah, saya bukan ahli musik ya Ya. itu, tapi, gambarannya kan kira-kira demikian, mmm, yang menjadi ciri khas Indonesia sampai instrumennya, Mhm. itulah yang nama milik Indonesia. Heeh, itu. Nah, apakah bukan itu yang kita tampilkan? Nah, ini namanya proses diskusinya ya Ya, kira-kira. brainstorming-nya lah Iya, ya. bukan diskusinya itu. Nah, problemnya problemnya kalau kalau ini ditampilkan saja katakanlah kita ulang tahun Kompas mau besar-besaran waktu itu di Jakarta ya, Hilton Convention Center. Katakanlah musik daerah tersebut ditampilkan begitu saja, seperti bagaimana ditampilkan di daerahnya. Mmm. Itu kan menjadi kayak itu ya, kayak acara waktu itu televisi kan hanya ada TVRI pada waktu itu, Iya iya. kayak apa ya, karnaval Indonesia Raya di Iya. televisi aja ya kan, apa menariknya kayak Iya gitu. betul. Oh ya, ya kira-kira gimana Mas itu? Ya nanti ini Mas, Pak Yakob, saya kan punya teman, ya didiskusikan, itu kan bagaimana mengemas ini yang namanya keindonesiaan dalam hal musik ini dikemas sehingga dia itu menjadi sebuah kemasan modern yang tak kalah dengan musik-musik barat itu, ya kan? Mmm. Itu Mmm. yang bisa saya, tapi teknisnya bagaimana ya saya nggak tahu, saya bukan pemusik, saya cuma Mmm. wartawan, Mmm. ya Pak Yakob percaya, coba aja. Nah disitulah, saya diskusi ke dalam dengan teman-teman yang punya wawasan musik, wawasan kebudayaan, itu bisa dilakukan. Akhirnya saya approach Mmm. seorang etnomusikolog, doktor etnomusikologi yang saya pernah dia menggarap musik Batak ditampilkan dalam sebuah, komposisi aransemen yang baru. Mmm. Ibaratnya, menciptakan sebuah musik modern, tapi berdasarkan, struktur tangga nada termasuk instrumen dari musik tradisional Batak. Saya pernah lihat dia di TV ya, Mmm. itu ini gila ini orang kayak gitu. Ini siapa dia? Itu, oh dia etnomusikolog, doktor lulusan Amerika, itu.
namanya siapa? Rizaldi Siagian. Saya cari dia, Hmm. saya cari, oh ya itu. Dia bertahun-tahun kemudian masih ingat, entah itu ketemu saya pertama kali itu di Starbucks untuk ngomongin soal ini. Iya. Saya tanya, "Rizaldi, Bang," saya tanya, "Bang, mungkin nggak kita membuat sebuah konser musik Mhm. dari kekayaan Indonesia ini, tapi konser musik modern, entah apa namanya, ya kan itu, tapi komposisi yang kita bikin ini adalah berdasarkan kekayaan-kekayaan kita di Indonesia, baik struktur, tangga nada, even instrumennya." Mmm. Nah itu, wah dia kaget, antusias sekali dia. Mmm. Wah antusias, "Oh, ini yang saya cita-citakan, ini yang saya cita-citakan." Wah terus, ya itu, nah itu, mmm, dia langsung ceritakan, ini sangat mungkin. Dia memberi saya berbagai contoh waktu itu, "Wih gini Mmm. gini gini gini." Oh ketemu lagi berkata, "Nah kalau gitu kita menghadap Pak Yakob." Itu, "Supaya kamu bisa ngomong sendiri." "Oh Pak Yakob." Oke, wah Pak Yakob kelihatannya terkesan, lakukan aja, itu, lakukan Oke. aja, udah mulai kita lakukan. Nah yang dilakukan adalah itu bukan proyek main-main, itu proyek yang memakan waktu, waktu lama, Dana besar, iya, memerlukan riset, memerlukan keterlibatan banyak banyak pihak, SDM-nya, banyak mhm, SDM, dan tentunya berkonsekuensi biaya yang sangat biayanya mahal. sangat Nah besar ya. itu, jadi yang dilakukan salah satu contohnya itu dia melakukan riset misalnya ya gitu, melakukan riset, ke katakanlah ke Nias kayak gitu. Iya, ke Nias, Nah ya. nah, musik tradisional Nias tuh ininya kayak apa? Nah, Mmm. aslinya kayak itu. Mmm. Nah itu sama dia diambil esensi, struktur Bunyinya, harmoni, bunyi mhm, dan lain-lain itu untuk diciptakan menjadi sebuah komposisi baru, baru, heeh, yang kita sebut bukan hanya modern tapi kontemporer, mhm, itu dengan katakanlah keyboard-nya Indra Lesmana, mmm, kayak itu. ya ya ya, Misalnya kayak itu, atau siapa saya lupa kayak itu. Wah itu dilakukan bukan hanya di Nias, hampir di seluruh daerah Indonesia. Ya di Nias, ya di Kalimantan, ya ada, terus ya di Indonesia Timur, kalau di Kalimantan itu kan ada musik yang kayak kayak gitar, kayak gitar, ya nah kayak tapi gitar. dari Kalimantan Iya gitu iya, itu. Nah itu sama dia dikolaborasikan, dibikin komposisi baru, dikolaborasikan dengan suasana suasana yang kayak gitarnya itu, eee, diungkapkan lewat harpa oleh Maya Hasan, misalnya kayak gitu. iya Wah iya iya, itu gila, begitu pula yang Melayu. Jadi struktur musik Melayu dimodernkan, dimodernkan itu dibikin komposisi baru bersama musik Melayu. Saya ingat waktu itu yang menyanyikan Krisdayanti. mmm, Mmm, itulah sebenarnya lahirnya konser musik Megalithicum Quantum itu. Itu konsep musik yang pada waktu itu saya kira yang pernah terjadi terbesar di di Indonesia. Indonesia ya, Hampir semua artis papan atas dan iya. pemusik papan atas terlibat. Dan enaknya juga Kompas, bisa mendiseminasikan prosesnya ke publik. Oh iya, Iya kan? iya Itu betul, kelebihan Kompas, iya, karena bisa karena, kita punya koran, diceritakan, punya koran gitu. Itu yang membuat orang betul, tertarik kan iya gitu. betul, Nah itulah pada yang terjadi pada waktu itu, Megalithicum Quantum ini, eee, dipagelarkan pada waktu ulang tahun Kompas ke-40 tahun 2005 bersamaan launching-nya redesign Kompas. Oke. Redesign Kompas, itu pada waktu itu ini juga pamretnya itu orang yang juga geting dan pada waktu itu namanya Suryo Pratomo. Tommy yang Wah, sekarang iya jadi dubes iya kita dubes di di Singapura. Singapura ya? Heeh, itu hebat Tommy itu. Itu Oh, karena kayak itu kan perlu orang-orang yang bener-bener ini udah mau kerja gitu loh. betul. Bukan hanya ide Bukan tapi hanya menerima ide laksanakan. ya? Heeh, Mhm. laksanakan. Nah jadi ada konser tersebut, terus desain Kompas juga berubah itu. Nah, waktu itu saya udah di Kompas Minggu, Iya, di Kompas Minggu, kalau Anda tanya gitu ya tadi perubahan itu kok Kompas jadi urban, menjadi wajahnya menjadi sangat urban kayak iya, gitu, berbeda dari mmm, wajah sebelumnya. Itu selain dikarenakan ada kesempatan redesign, di mana
tentu saja perubahan bentuk akan berpengaruh pada isi, itu saya juga mulai itu kan mulai globalisasi mulai melanda seluruh dunia kan. Iya iya. Itu harus yang namanya apa, Kompas harus memberi ruang yang cukup luas kepada artinya masyarakat urban. Oke. Heeh. Contoh yang paling sederhana begini, kalau kita menampilkan yang namanya tokoh-tokoh wanita di Kompas, Mhm. pada waktu itu tokoh yang ditampilkan selalu yang pertama apa? Akademisi, Oke. atau aktivis, Iya. atau artis, bintang film atau penyanyi, Nah, iya kan? iya. Itu. Nah, emang apa ya, eee, kategorisasi wanita itu cuman ini. Kalau lu mau dibaca orang banyak, lu harus melihat kelompok-kelompok yang lain, yang di luar aktivis, akademisi, artis, Iya. penyanyi, bintang Mmm. film, itu Mmm. harus juga dilibatkan Mmm. supaya mereka merasa memiliki. Ya. Dan pada waktu itu saya melihat sumber daya urban yang sangat besar, yang tak kalah besar itu ya, Mmm. terutama kan ibu-ibu kalangan atas itu, Iya, ibu-ibu makanya kalangan kemudian Anda munculkan, eee, sosialita. sosialita baru Iya, kan, betul, sosialita baru yang di-blow up gitu ya, yang iya, punya galeri gitu, Perupa ya, macam-macam, heeh. art yang ya Iya, macam-macam lah karena ya. ibu-ibu, yang namanya itu saya anggap penting itu karena gini loh, kelompok wanita kota besar itu adalah wanita yang punya segala sumber daya. Betul betul. Iya kan, mereka punya waktu luang, Ya. mereka punya duit banyak, Mhm. ya kan, itu, tapi mereka tidak diabaikan Tidak sebagai dianggap. segmen, Iya, tidak dianggap, itu betul, hanya dianggap sebagai orang penonton yang punya aja. kontribusi dalam Heeh, kebudayaan. iya, Ya, betul. iya Nah, setuju sehingga setuju. itu harus tampilkan. Mhm. Dalam rubrik macam apa gitu, ya bikin-bikin, itu cari ayatnya, betul nggak itu? Gampang nyari ayat dan justifikasi, ya ya, Mmm. saya makanya, wah kategorinya apa? Lah mereka dikategorikan apa? Mereka penyanyi bukan, pemikir bukan, Iya iya ya iya. kan itu. Ya kan? Terus kalau ditampilkan justifikasinya apa? Saya Mmm. juga bingung juga gitu kan, kayak juga, tapi mereka eksis loh, mereka itu Iya. ada itu. Dari situlah penulis muncul, penulis perempuan muncul, Betul, ya iya, kan? itu ya kalau dikategorikan di barat pada waktu itu ada bahasa Inggrisnya socialite, Sesuai. ya kan, Iya socialite. Itu ada yang namanya wanita yang beredar di pesta-pesta kayak itu, terkenal iya di kota itu, tapi dia tidak mendapatkan tempat di media massa dan lain-lain. iya. Itu. Ya udah kita tampilkan mereka, kategorinya apa? Socialite. Ya saya Indonesiakan Iya rubriknya menjadi sosialita. iya. Muncullah ya toh orang yang dianggap bukan siapa-siapa dan Mhm. lain-lain, tapi ternyata tuh disenengin. Ya. Disenengin karena ya itu yang kategorinya cantik-cantik, kaya, wangi gitu. Kalau saya ke Jogja ke Jogja pada waktu itu, saya tahu teman-teman itu yang ditunggu itu. Heeh, gitu. Yang ditunggu itu, bukan yang lain-lain, itu nggak penting gitu. Oke. Mmm, Nah, Mas Bre, kita mmm. lompat langsung. Sebelum Anda pensiun ya, Anda pernah membuat satu tulisan yang bikin geger lah Indonesia. Karena ini, redaktur senior Kompas ini nggak main-main ini, merasa pesimistis dengan datangnya era digital. Anda menyebutnya sebagai senjakala, apa ya, Iya, betul ya? betul, iya, Senjakala media atau iya. senjakala? Saya lupa ya, senjakala apa ya, senjakala Quran atau apa, saya Iya lupa iya, judulnya, heeh. intinya itulah, Nah, iya, heeh. di mana ya itu menjadi satu wacana, diskurs ya. Karena ini yang menulis nggak sembarang orang. Orang yang waktu itu ya, eee, dia menjadi Kompas menjadi kiblat media-media yang lain ya, dan Anda sudah mungkin waktu itu hampir 35 tahun bergelut di sana, mengurusi satu desk yang sangat penting, desk kebudayaan. Apa yang Anda pikirkan waktu itu dan apakah masih relevan dengan pemikiran itu atau bagaimana? Kalau nggak salah judulnya waktu itu, Inikah Senjakala Kami, kalau saya tidak salah. Mmm. Inikah Senjakala Kami, Di situ saya memang menulis tentang senjakala Quran.
senjakala media cetak. Ya. Nah nah, eee, itu kalau nggak salah tahun 2015 kali ya? Iya, Iya sekitar 2015 iya atau 2014 akhir lah. iya, Iya. 10 tahun lalu Iya, berarti ya, iya, itu. iya. Sebelum Nah 2 tahun kemudian Anda pensiun. iya, Iya. setelah itu saya pensiun. Nah ini, itu adalah tulisan yang sebenarnya sangat banyak disalahpahamin orang. Oke. Sehingga ketika tulisan itu terbit, itu saya tahu jadi ramai ya kan. Rame? Waktu itu udah ada media sosial ya. Oh udah Mhm. udah ada Facebook, udah. Udah ada Facebook, Facebook. itu saya dimaki-maki hampir seluruh dunia itu. Tapi bagi saya nggak apa-apa, Iya, iya. itu karena kan ini Iya, kan makanya saya bilang itu jadi heeh, diskurs. iya itu, karena saya merasa ini soal disalahpahami sehingga kalau orang ngundang, saya diminta diskusi kemana saya dengan senang hati supaya Hmm. saya bisa menjelaskan secara lebih jelas apa yang saya maui. Ya. Waktu itu saya diskusi di beberapa kelompok, saya diundang dan saya datang untuk saya menjelaskan apa yang saya maui. Hmm. Karena yang ingin saya tulis pada waktu itu mau dibaca pesimisme atau bukan, itu yang menjengkelkan orang yang membuat orang jengkel pada saya pada waktu itu sebenarnya poinnya bukan soal pesimisme, Hmm. tapi seolah-olah ada arogansi, Bahwa koran cetak gitu ya, koran cetak pasti itu lebih bermutu lebih bermutu dibanding daripada digital. digital, Ya, karena itu yang era mulai yang baru masuk mulai tumbuh tuh ya. betul, Iya, iya. itu, jadi dianggap, itu yang membuat orang itu marah sebenarnya. Ya, Hmm. kritik terhadap saya itu sebenarnya itu, Ya, umumnya ya. orang marah dikarenakan itu. Jadi superioritas orang lama merasa lebih hebat, itu lebih baik gitu. Orang kebudayaan yang tidak bisa memahami dinamika zaman. Betul, orang-orang yang gagal memahami perubahan zaman, kayak itu ya kan, itu yang kayak Ya, itu, ya, ya, ya. itulah yang saya anggap kesalahpahaman tersebut. Hmm. Sebenarnya saya tidak bermaksud demikian, saya juga tidak ingin menyatakan superioritas wartawan-wartawan koran lama, tidak itu. Itu mungkin ya pengungkapan saya aja mungkin yang sarkasmenya yang Hmm. kemudian sampai kepada orang. Tapi eee, saya menulis itu berdasarkan sebuah hipotesis yang berlaku sampai sekarang. Berarti Anda masih meyakini hipotesis itu ya? Iya, meyakini dalam artian begini, dalam arti, dalam arti, ini sebenarnya pandangannya Marcel McLuhan. Oke. Yang Ya, semua orang juga ya. tahu Tapi dan waktu itu sering kan dia dikutip. ngomong pop culture kan, belum Ya, sampai digital kan? iya Iya. belum sampai digital. Marcel McLuhan baru eranya Marcel McLuhan itu dunia pada waktu baru sampai ke televisi, belum pindah ke Belum digital. digital, betul. Itu. Di situ dia membuat sebuah, tesis yang sangat penting. The medium is the message. Iya. Itu. Jadi pesannya itu adalah the medium itu sendiri. Hmm. Iya kan? Medium itu sendiri. Nah, ibaratnya kalau sifat mediumnya yang namanya radio misalnya itu. Iya. Radio itu apa? Iya. Sifat mediumnya itu menjadikan yang jauh jadi misteri. Oke. Ya enggak? Iya, iya, Itu iya. sifat medium. Iya, iya. Sehingga itu. Kalau misalnya ya kan zaman radio amatir itu. Hmm. Kita ada pilihan pendengar ya kan, itu pilihan pendengar lagu apa, "Kau Selalu di Hatiku." Iya, iya, iya. Ini ditujukan untuk Putut EA, ya kan, itu, Betul. ya kan, misalnya Betul, itu betul, betul. dikirimkan oleh penyiar tuh menyebut ya kan, Nah. oleh darah berambut panjang di lereng Merapi, iya dah, itu, ada nggak itu? Iya, iya, Itu. iya. Wah itu kan bayangin, yang dikirimin maupun yang mendengar itu kan merasa, wah itu misteri lereng Merapi, Iya, iya, ya iya. kan? Dan Wah, dan karena itu rumus penting penyiar radio itu apa ya?
theater of mind kalau nggak salah ya. Iya, Iya kan? betul, benar. Membuat theater of mind karena Iya, dia kan hanya bermain dengan suara kan. suara, Iya. suara, sehingga itu medium tersebut itu hanya bisa hanya bisa misteri-misteri yang kayak tersebut, misteri kecantikan wanita Merapi yang mengirim lagu saya kepada saya, itu hanya bisa, dicapai oleh medium radio itu, Iya, ya kan? iya. Itu. Ini contohnya ya. Oke. Begitu pula kalau mediumnya itu televisi, Hmm. iya kan? Itu. Waktu itu televisi mulai berkembang. Ini Iya, kan iya. saya bicara zaman Marcel McLuhan, belum era digital. Iya. Nah itu, katakanlah misalnya, penyanyi yang suaranya merdu, mendayu, ya kan itu. Kita nikmatin di radio dengan imajinasi kita, yang kita nggak kenal siapa dia itu. Tapi begitu muncul di televisi, kalau penyanyi itu katakanlah wajahnya kurang cantik, wah kita runtuh seluruh seluruh misteri yang kita simpan ini ya itu. Sehingga ya kan bersamaan glamour televisi tersebut juga muncullah ya Iya, kan iya, itu iya, iya. penyanyi-penyanyi yang disulap ya kan untuk lahir era Iya, baru. iya. Era baru apalagi suara pada waktu itu tidak terlalu penting lagi Iya. karena ada sistem 24 track, 36 Iya, track ya kan iya. itu salah-salah dikit betulin terus ya kan. Itu nggak masalah. Itu. Sehingga medium ini yang kemudian menentukan yang namanya, isi konten yang mau disampaikan itu sendiri. Nah, itu sebenarnya, hipotesanya Marcel McLuhan Iya. ini. Nah, kemudian ketika era digital karena waktu itu saya juga mempelajari banyak buku yang berhubungan dengan berpindahnya proses kebudayaan itu, atau proses sivilisasi dari analog menjadi digital. Digital. Itu saya melihat itu, ini penting bagi saya ya kan, penting pada pemikiran saya pada waktu itu dan juga sampai sekarang gitu. Itu, koran cetak. Koran cetak itu kan sebenarnya kan buku dan lain-lain. Itu kan sebenarnya proses dari sebuah sivilisasi yang panjang Oke. sejak di Eropa terutama ya. Iya. Itu. Dibawa dari Eropa ketika dari zaman abad pertengahan kemudian lahir yang namanya Renaissance. Renaissance. Nah, itu pencerahan, pencerahan zaman akal budi. Nah, zaman pencerahan itu kemudian bisa teramplifikasi ke seluruh planet bumi itu. Itu kan dikarenakan munculnya mesin cetak Gutenberg tahun 1500-an. Abad 15, peralihan abad 15 ke 16. Ya kan? Nah, inilah yang membentuk kemudian sivilisasi dan perkembangan sivilisasi manusia. Dengan berbasis peradaban tulis baca ya? Peradaban kertas, Ya. peradaban cetak. Ya kan? Itu peradaban cetak. Sehingga termasuk efeknya kepada kalau di Eropa pada gereja kan luar biasa. Ya. Kalau yang teks-teks suci itu hanya dikuasai oleh kalangan pemuka-pemuka gereja. Betul. Dengan tersebarnya mesin cetak ya kan itu orang biasa bisa menafsir, punya akses kepada teks-teks suci. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan terjadi radikali yang menyebabkan perubahan yang revolusi sangat besar. Pengetahuan lah. Revolusi ilmu pengetahuan dan revolusi ilahiyah tuh. Ya. Modernisme itu kan revolusi ilahiyah. Betul. Kalau dalam dunia seni rupa ya kan. Karena itu. otoritas keagamaan sudah tidak bisa dipegang Betul. oleh satu Kalau atau tadinya dua lembaga. gambar-gambar di Eropa itu gambar-gambar ilahiyah realisme yang sampai di atap-atap gereja itu lahir sebuah modernisme. Betul. Ya kan hanya blok-blok warna itu kan dikarenakan itu. Jadi maksud saya di tulisan itu bahwa media cetak itu telah membawa manusia kepada
katakanlah sebuah titik cukup tinggi dalam peradaban yang pada ketinggian peradaban ini lahirlah inovasi baru yang namanya digitalisme. Mhm. Digitalisme. Oke. Nah, yang justru dengan lahirnya digitalisme itu sendiri, sebenarnya peradaban yang namanya cetak ini, itu perkembangan kognisi manusia yang disebabkan oleh teks, Ya. itu sebenarnya mulai prosesnya udah mulai declining atau Pudar. pudar dan barangkali akan berakhir. Itulah yang saya baca 10 tahun lalu. Sehingga saya dengan tanpa ragu mengatakan, "Inikah senjakala kami." Kami karena saya Mmm. sebagai surat I kabar ya kan, jadi iya iya akan iya. diganti sebuah era digital. Yang dikarenakan mediumnya itu Mmm. akan berbeda sama sekali dengan yang namanya medium cetak. Dan apa yang Anda pikir sebetulnya benar-benar terjadi kan? Dalam beberapa hal menurut saya ya sekarang kita melihat terbukti Iya iya iya. terbukti kan, terbukti yang sangat terbukti juga seluruh media cetak sekarang sudah tumbang semua, Hampir semua hampir tumbang. semua tumbang, iya kan, Iya. itu. Nah ini kan bukan soal baik buruk, salah benar kan itu, tapi, inilah zaman Iya. gitu loh, Mhm. Oke. gitu. Mas Bri, sebetulnya ini masih panjang ini, tapi ya ini sudah 1 jam lebih ya. Iya, Saya nggak bisa melanjutkan lagi, jadi iya, mungkin mhm, nanti kita ngobrolin lagi, mhm, soal itu, soal buku ini terutama ya. Mas Bri Rodana itu pensiun tahun 2017 teman-teman. 35 tahun berkarir di Kompas, setia sekali beliau. Dan mungkin ada ribuan tulisan yang sudah liputan yang sudah beliau hasilkan. Tapi begitu pensiun malah makin produktif menulis. Ini buku termutakhirnya Silat Surat, Minggu Bersama Guru. Bukunya nggak terlalu tebal ya, hanya saya membacanya butuh waktu 3 hari karena ya sibuk sih. 105 halaman. Ini menarik sekali karena, bagaimana, disiplin silat yang beliau tekuni 2 tahun setelah menjadi wartawan, artinya hampir sama tuanya dengan karir kepenulisannya ya. Nah sekarang itu ditulis dengan, eee, apa ya, m melihat filosofi dan disiplin antara silat dengan kepenulisan. Jadi kira-kira bukunya seperti itu ya. Tapi sayang tidak bisa kita bicarakan karena waktunya sudah terlalu panjang. Terakhir, Mas Budi Redana, Anda makin produktif, ya, makin terlihat bugar. Ya alhamdulillah. tentu karena silat juga ya, juga karena masih rajin minum bir. Minum bir udah enggak. Oh udah enggak ya? Enggak, itu kalau ingat, itu, kalau nggak ingat ya minum, gitu. Tapi masih bugar dan masih sangat, produktif dan di buku ini sebenarnya saya, apa ya, saya mengakui ada banyak hal yang memang saya amini, ya gitu, tentang kedisiplinan, kewajaran gitu ya, dan yang lain-lain. Apa yang kita lakukan, ya kita lakukan saja. Kita harus berdisiplin gitu. Nah, kenapa Mas Bre ini pertanyaan saya ya, ketika pensiun ini malah makin produktif? Apa seolah sudah lepas dari, kungkungan aktivitas atau apa? Ya mohon maaf ya, karena ada juga orang bukan hanya ada juga, ada banyak sekali orang yang ketika pensiun dari dunia media malah tidak produktif, gitu. Karena ekosistem dan habit-nya sudah nggak ada di situ, gitu. Mmm, Gimana tuh Mas Budi? Terakhir deh kita ngomongin ini. oke, ya kalau saya jawab singkat sekali ya kan, mungkin yang perlu disyukuri, mungkin saya adalah orang yang beruntung dapat berkat dari Tuhan untuk bisa sehat dan bugar. Ini tuh Oke. yang bisa saya jawab secara singkat ya Iya kan. iya. Itu, kalau agak diperpanjang dikit, sedikit aja nggak terlalu diperpanjang. Intinya begini, Mmm. intinya yaitu yang pertama harus disyukuri, yaitu bahwa saya, wah dikasih sehat sampai saat ini ya kan, Mmm. itu. Karena di Indonesia itu sakit itu mahal, kalau sehat itu murah.
Ah, Murahnya itu kan hanya butuh disiplin, oke. tidur yang cukup, Tidur yang ya kan, cukup. makan ya itu jangan berlebihan. Iya. Kategori makan cukup tuh apa sih? Kalau saya sederhana sekali, kalau makan jangan nambah. Nah Oh. itu sebenarnya diajarin guru saya, Oh, itu Gunawan. seperti ini, siapa PM yang tertua di Malaysia itu? Mahathir Mohamad. Oh Iya, iya iya, konon mungkin. begitu. Ya, Ya dia nggak itu, pernah nambah porsi. ya itu saya Mhm. diajarin guru saya, guru Guru ya, silat saya, bukan suhu ya, yang guru guru, ya? Iya, guru oke. Gunawan Raharja. Gunawan Saya Raja. tanya, "Cukup tuh kategorinya apa sih?" Dia jawab singkat saya, "Kalau makan jangan nambah." "Oh ya, kalau Ah, kamu nambah porsi kedua yang nambah itu bukan kebutuhanmu, nafsu itu sudah. nafsu kamu." Nah Oh, itu. Sehingga dari situ, jawaban yang sederhana itu saya mendapatkan sesuatu yang merasa sesuatu yang lebih mendalam. Untuk segala hal, itu kita harus bisa mengendalikan diri. Harus tahu yang namanya pas itu kayak apa. Sakmadyo ya? Iya, sakmadyo Sakmadyo aja ya? kalau orang Jawa bilang, Heeh, itulah, itu kalau ini, heeh. Nah, itu satu hal. Yang kedua yang soal pensiun. Nah, ini saya hanya bisa menjawab dengan sebuah refleksi saya tentang apa yang saya alami, karena itu di luar perencanaan saya dan saya juga tidak tahu, kayak itu ya. Masa Anda nggak merencanakan pensiun? Kan Oh, udah pensiunnya, pensiunnya tidak direncanakan, tapi saya tahu bahwa suatu saat kalau kamu umur 60 di Kompas ya kamu harus pensiun. oke. Tapi terus saya pensiun mau apa, What next gitu what ya? next saya tidak pernah Nggak tahu. Oke. merencanakan dan saya juga tidak tahu ya pensiun aja kayak gitu loh, Iya, iya. pensiun aja. Iya. Saya itu. Tapi kalau saya refleksikan ulang itu, kenapa saya merasa katakanlah kalau dianggap lebih produktif dalam hal menulis karena saya Mmm. bisanya cuman menulis ya. Itu gini, karena ketika saya pensiun itu tanpa saya sadari, ketika saya pensiun itu ini yang hal yang paling penting, ini gini, ketika saya pensiun itu kebetulan entah kesempatan kayak apa, ada pesta-pesta gitu, saya menyelenggarakan pesta. Kemudian Mmm. juga pesta itu didukung oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Oh, karena yang sekalian ini ya, launching Koran book, oh Kami, iya, Lucy in the Sky ya? Lucy in the Sky. Karena Iya, pada iya, waktu itu iya. sebelum saya pensiun tuh, saya menulis buku itu terbitnya kok ya, ibaratnya kebenaran pas saya mau pensiun. Iya, iya. Judulnya novel, Koran Kami, Lucy in the Sky. Persis. Sehingga ibaratnya kita itu punya punya ini, punya, eee, punya subjek untuk peristiwa rame-rame pamit pensiun gitu loh, Iya, iya, sekaligus iya. launching buku itu. Nah udah ini, Nah bagi saya ternyata kalau saya refleksikan ulang, yang namanya ritual itu penting bagi orang masyarakat kita. Mmm. Masyarakat timur itu kan beda dari masyarakat barat. Masyarakat barat itu terbentuk dari rasionalitas. Oke, Ekspresinya pada law and order. oke. Masyarakat timur bukan khas Jawa, tapi juga Cina, ya kan, Mmm. Korea, Jepang dan lain-lain itu. Heeh, itu. Eee, sivilisasinya terbentuk dari yang saya rumuskan sebagai kebudayaan, Mmm. ritual, Ritual, ritus. ritus seremoni, itu penting Mmm. banget, itu untuk masyarakat timur. Itu. Sehingga di situlah saya merasakan bahwa ternyata ritual kayak yang saya pikir cuman hura-hura kayak itu ya, pesta Mmm. pamit pensiun Iya, kayak itu iya, tuh iya, iya. ternyata penting sekali sebagai apa, closure saya sebagai wartawan. Mhm. Jadi ketika pada malam itu selesai pesta ya kan, selesai pesta ya kan, itu besok saya udah pensiun, saya merasa meninggalkan Palmerah itu ya kan, saya merasa seperti, pesta selesai ya kan, itu wah kita kukut-kukut ya kan, kukut-kukut pulang, Iya. ada yang ngasih bunga, bunga yang bagus ya kita bawa, itu dibawa istri saya masukin mobil Mmm. itu, terus kita meninggalkan Palmerah akan pulang ke Ciawi gitu. Iya. Saya merasa saya bukan hanya meninggalkan Palmerah, saya meninggalkan masa lalu saya, Oh. mhm, itu. Mmm. The next day, my, my day tomorrow You don't know. will be itu, kalau mengingat Palmerah waktu itu, barangkali Heeh. Palmerah saya untuk hari esok ketika saya bangun tidur adalah the island of the day before.
Saya Iya. mengutip karyanya Umberto Eco Betul, itu, betul The ya. Island of the Day Before, Heeh, Pulau Hari Kemarin. iya, Karena itu. Mhm, oke. itu, ya udah itu. Akhirnya itulah saya itu. Saya bukan wartawan lagi itu, bukan Iya. wartawan, saya pensiunan. Yang kemarin sebelum lebaran, that's the day before, Hmm. my island of the day before. Itu. Tapi tidak tahu mau Tidak tahu mau apa. mau apa, ya. Heeh. Nah, dalam paradigm itu yang tidak saya duga karena saya tidak lagi jadi wartawan, yang tanpa saya sadari, tapi saya hanya bisa memahami itu dengan sebuah refleksi bertahun-tahun Iya, sesudahnya ya itu. iya 7 Itu. tahun lah ya, Iya, 7 itu. tahun ini. Ketika saya bukan jadi wartawan itu ternyata ya kan, pikiran saya itu tidak ada sekat-sekat lagi. Ya, ya, Anda Tidak. tulis juga di situ. Iya, heeh. Jadi, kalau jadi wartawan tuh begini, kalau misalnya saya ketemu Utut kayak gitu, nah itu di dalam frame saya Bawaannya pengen ini apa yang bisa saya betul, tulis. bener, itu udah kan sebuah asumsi, Iya, iya, iya. apa, preposisi dan Iya. lain-lain. Gila ya, dia itu kalau saya akan tanya, pasti kalau saya ketemu dia saya akan tanya apa, bagaimana dia membangun Mojo, Hmm. bagaimana dia membangun komunitas yang di mana sekarang saya duduk ini, Hmm. dan lain-lain itu. Iya nggak itu? Iya, Dan mungkin dikarenakan pengalaman saya kewartaan, kecakapannya ada, nah tadi itu melekat pada saya itu, iya. tapi akibatnya apa? Akibatnya akibatnya saya mendapatkan sesuatu itu, eee, yang cuman saya maui. Saya Iya, mendapatkan sesuatu yang saya maui, konsekuensi berikut saya mereduksi seorang Putut EA. iya, Karena dia tidak berkesempatan mengekspresikan dirinya yang lain karena sudah saya batasi dengan berbagai pertanyaan. betul, Betul nggak itu? betul, Nah, betul. setelah saya nggak jadi wartawan kan saya nggak punya beban apa-apa. Iya, Kalau saya ketemu Putut, ya saya tidak akan tanya soal apa-apa, ya saya, "Wah, ini enak ya hari ini, wah tempatnya bagus di dekat sawah," kayak gitu. melihat Ya mungkin saya manusia dengan lebih rileks lagi ya. rileks, Hmm. itu. Sehingga kalau tadinya saya ketemu seseorang termasuk Anda kayak gitu itu, Hmm. saya mencari dan mendapatkan. Ketika saya sudah pensiun, ketika saya ketemu orang, saya tidak mencari, tapi saya menemukan. Wah, saya kira itu closing-nya cukup di situ saja. Iya, sebab Ya. kalau dilanjutkan ini menjadi khotbah spiritual Enggak. dan saya juga tidak ingin ini jadi khotbah. Karena itu Itu. sudah cukup cakep. Dan saya berharap Mas Bre kalau Anda kesini lagi bisa berkabar karena ada banyak ilmu yang pengen kami timba lah dari Anda ya. Ya, karena masih banyak hal yang saya ingin tanyakan dan saya kira ini konsekuensi dari orang yang memang sudah malang melintang di satu dunia yang sebetulnya sekarang menantang karena dunia media sekarang ini seperti yang mungkin Anda khawatirkan, ternyata dunia media digital juga tidak sepenuhnya tiba-tiba bisa mengganti dunia koran. Ada problem-problem tersendiri yang tidak mudah diatasi ya. Terima kasih Mas Bre. Dan saya kira ini bukan tahun ini kayaknya mau menerbitkan buku lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Karena setelah pensiun setiap tahun ada yang 2, ada yang 1 terbit. Tergantung Eka. Tadi Eka penerbit saya itu bilang itu, wah itu kelihatannya saya kewalahan deh itu menerbitkan sampai dia bilang bikin penerbitan sendiri aja lah kayak gitu. Ya saya ya mudah-mudahan saya punya pemodal lah itu yang mau mensponsori saya jadi penerbit, siapa tahu dengan podcast ini ada orang yang Pasti ada. enggak, dia bercanda. Beliau bercanda. Waktunya sudah Oke. habis untuk bersenang-senang. Masih jalan-jalan ya, Iya. Mas Ria. Iya. Tapi saya terakhir ingat persis itu Anda pernah menulis hal yang nyaris tidak saya pahami karena Anda waktu itu bersama mungkin Mas FX itu menulis satu hutan kecil di dekat desa saya. Itu Anda dari Blora ke timur terus mau ke arah Jatirogo, Anda nyimpang ke kiri, Anda masuk karena saya tahu persis hutan itu. Saya hampir nggak ngerti ini gimana ini.
hutan yang nggak ada apa-apanya bisa ditulis dengan sedemikian bagus oleh seorang Briradana. Anda pasti nggak ingat. Gitu. Anda nggak ingat. Itu itu yang membuat saya kemudian berpikir materi adalah satu hal, keterampilan ada hal yang lain. Materi yang mungkin bagi orang biasa-biasa saja di tangan orang yang ya mungkin kalau saya bilang canggih menulis agak keberatan ya, tapi berpengalaman ya di dalam menulis ya jadi tulisan yang luar biasa. Masa cuma lewat tulisan kecil sedikit aja jadi sebuah reportase yang menarik gitu. Saya lupa. Lupa Ya, pasti. iya. Makasih Mas Ya, Wiradana. sama-sama. Iya. Ya, Pokoknya terus bersilat dan terus menyurat. terima kasih. Ya. Begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.